Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Mesya Fitri, nomor absen 12 dari kelas 10 MIPA 2. Saya akan menjelaskan mengenai siklus atau daur karbon dioksida. Siklus karbon sendiri adalah aliran karbon melalui berbagai bagian sistem di bumi, baik melalui tumbuhan, hewan, dan manusia yang terjadi secara alami. Siklus karbon merupakan daur biogeokimia, yaitu salah satu siklus alam yang melibatkan aspek bio atau kehidupan, geo atau bumi, dan kimia dalam proses perputaran siklus. Siklus karbon ini berperan penting dalam proses pemanfaatan CO2 yang berada di udara untuk beberapa keperluan, misalnya fotosintesis pada tumbuhan, serta pembentukan kembali CO2. Saya akan menjelaskan tentang tahapan daur karbon dioksida. Yang pertama, CO2 atau karbon dioksida ini kan jumlahnya banyak sekali. Yang berada di atmosfer itu jumlahnya banyak. Nah, nantinya CO2 atau karbon dioksida ini akan diserap oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis, karena CO2 ini merupakan sumber utama yang nantinya akan digunakan untuk memproduksi bahan makanan pada tumbuhan. Sedangkan untuk hewan kan juga memerlukan karbon dioksida. Nanti hewan ini akan mendapatkan karbon dioksida atau oksigen itu dari tumbuhan yang ia makan, dimulai dari hewan herbivora yang memakan tumbuhan, kemudian hewan karnivora yang memakan hewan herbivora yang telah mendapatkan karbon dioksida dari tumbuhan yang ia makan. Nah, kemudian hewan, tumbuhan, dan manusia ini nantinya akan berespirasi. Nah, ketika berespirasi ini, selain mengeluarkan uap air, manusia, hewan, dan tumbuhan juga mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida yang nantinya akan kembali ke atmosfer. Nah, kalau misalnya manusia, hewan, dan tumbuhan ini mati, otomatis akan diuraikan oleh dekomposer atau bakteri pengurai. Nah, berarti kan karbon dioksida itu tadi diambil oleh dekomposer, lalu oleh dekomposer akan dilepaskan lagi ke atmosfer. Kemudian siklusnya akan berulang. Nah, ada juga di yang tadi kan di daratan. Nah, sedangkan di daerah perairan yang melakukan peran seperti tumbuhan atau yang pertama mengambil oksigen itu kan kalau di daratan tumbuhan, sedangkan di tempat akuatik atau perairan peran tersebut dipegang oleh fitoplankton. Nah, fitoplankton ini nanti juga akan mengambil CO2 atau mengikat CO2 di atmosfer. Kemudian fitoplankton yang dikonsumsi oleh paus, sehingga paus juga mendapatkan karbon dioksida. Kemudian fitoplankton nantinya juga akan melepaskan kembali karbon dioksida ke atmosfer. Nah, hewan-hewan yang sudah mati lalu tertimbun itu nanti akan menjadi fosil yang akan menghasilkan bahan bakar fosil. Nah, bahan bakar fosil ini nanti bisa diolah menjadi minyak bumi. Kemudian minyak bumi digunakan dalam aktivitas industri dan manusia. Nah, aktivitas industri dan manusia ini nanti juga akan melepaskan CO2 ke udara. Begitu juga dengan aktivitas gunung berapi yang juga akan melepaskan CO2 ke udara. Kemudian ada juga batu bara. Nah, tumbuhan yang mati tadi ini akan mengalami proses pembusukan atau terdeposisi menjadi humus, lalu akan mengendap pada lingkungan berair membentuk gambut yang menjadi sejenis batu bara setelah melewati periode waktu geologis. Nah, batu bara ini nanti juga digunakan pada aktivitas industri dan manusia yang nantinya akan melepaskan CO2 ke udara. Jadi kesimpulannya, CO2 yang berada di udara ini berasal dari berbagai sumber. Misalnya tadi dari aktivitas gunung berapi, kemudian bahan bakar fosil, terus aktivitas industri dan manusia, lalu respirasi tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, sekian dari saya. Semoga jelas dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.